فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari Nahwu, masuk ke muka surat 33. Yang terakhir kita dapatkan kemarin terkait dengan apa? Qad, yang masuk kepada, hanya masuk kepada fi'il. Nah, kita sudah mulai membahas apa? Qad yang masuk pada fi'il mudhari. Wa misaluhu sadis, contoh ke-6 dalam Quran. Qaulullahi ta'ala, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun. Sudah jumpa belum? Sesungguhnya kami telah mengetahui, sungguh kami telah mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu membuat engkau bersedih hati. Ya, kasihan Nabi Muhammad mengorbankan segalanya, tahu-tahu umatnya menyakiti hati beliau, mencaci maki ketika belum masuk Islam. Menuduh dengan tuduhan buruk-buruk. Mana yang menjadi sisi pendalilan ini? Qad na'lamu. Fa na'lamu, lafadz na'lamu minal af'al. Dia termasuk dari fi'il. Lidukhuli qad alaih, karena qad masuk kepadanya. Wa huwa, qad itu na'lamu itu fi'lun mudhari. Dia adalah fi'il mudhari. Lidukhuli nunil mudhara'ah alaih, karena masuknya nun mudhara'ah padanya. Na'lamu, ada nun di situ. Jadi dia fi'il. Fi'il yang apa? Fi'il mudhari, karena ada huruf mudhara'ah di situ. Wa misaluhu sabi', contoh ke-7. Qaulullahi ta'ala, qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang merintangi dari kalian. Merintangi teman-temannya belajar, merintangi teman-temannya berjihad, dan seterusnya. Memang ayat ini bicara masalah orang-orang yang merintangi jihad. Nah, ini Allah tahu, ya. Menghalangi. Menghalangi. Menjadi rintangan. Baik. Fa ya'lamu minal af'al, termasuk dari fi'il. Lidukhuli qad alaih, karena qad masuk kepadanya. Wa huwa fi'lun mudhari. Nah, ya'lamu adalah fi'il mudhari. Lidukhuli ya'il mudhara'ah alaih, karena ya' mudhara'ah masuk ke dalamnya. Alima fi'il madhi, ya'lamu fi'il mudhari, ada ya'. Intinya apa? Masuknya qad kepada suatu lafadz menunjukkan lafadz itu adalah fi'il. Wa misaluhu samin, contoh yang ke-8. Qaulullahi ta'ala, qad ya'isu minal akhirah. Sungguh mereka telah berputus asa dari akhirat. Ya, orang kafir sudah putus asa. Mati kafir ya, tak dapat apa-apa sudah. Salah sendiri, tak mau ikut Allah dan Rasulnya. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang kafir dari penghuni kubur telah berputus asa, tak mampu kembali ke dunia. Fa ya'isu berputus asa, putus harapan. Minal af'al, dia termasuk fi'il. Lidukhuli qad alaih, karena qad masuk kepadanya. Lihat baik-baik pembahasannya. Wa huwa fi'lun mudhari, dia fi'il mudhari. Lidukhuli ya'il mudhara'ah alaih, karena ya' mudhara'ah masuk kepadanya. Berarti sekarang masalah apa itu? Yaitu maknanya. Cepat aja ya, jangan tertinggal. Summa lam, kemudian ketahuilah anna dukhula qad ala hadhil af'alil mudhara'ah, bahwasanya al-af'al al-mudhari'ah, masuknya qad pada fi'il mudhari ini fil Quran, kita katakan dalam Quran ya. Kalau di luar Quran mungkin maknanya jadi lain, tapi yang dalam Quran yang kita lihat contoh-contoh itu yufidu tahqiqa husulil fi'il, memberikan faedah dipastikannya, tahqiq dipastikan, direalisasikan, diwujudkan. Husulil fi'il, terjadinya fi'il fi zamanil madhi, di masa lampau. Jadi dia polanya hampir sama dengan
qad yang masuk pada fi'il madhi menunjukkan pasti sudah terjadi. Demikian pula qad yang masuk ke fi'il mudhari tapi yang dalam Quran dia menunjukkan kepastian. Wa in kana suratul af'al mudhari'ah, walaupun bentuk fi'ilnya mudhari, tak mengapa, yang penting apa? Kalau dalam Quran qad masuk ke fi'il mudhari itu menunjukkan pasti. Pasti mereka berputus asa, pasti Allah mengetahui, apalagi. Dan yang seperti itu kalau dalam Quran. Ala rajih menurut pendapat yang benar, yaitu memberikan faedah apa? Tahqiqul fi'il fi zamanil madhi, menunjukkan pasti dan sudah berlalu, yaitu sudah mengetahui. Kemudian waqil ada yang mengatakan maknanya yufidu taksir, yaitu menunjukkan banyak atau sering. Tapi yang betul adalah pasti. Tak masalah, ini sekedar tambahan faidah. Kalau di syarah Ajurumi yang lain memang dibahas panjang lebar dan akan membingungkan, tapi kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Kemudian wa waqa'a katsiran fi ghairil Qur'an, banyak terjadi di selain Al-Qur'an, anna dukhula qad, bahwasanya masuknya qad alal fi'lil mudhari, kepada fi'il mudhari, ya dulu ala taqlili husulil fi'il, menunjukkan jarangnya terjadinya fi'il itu. Kalau di selain Quran, qad menunjukkan apa? Jarang-jarang. Baik. Mislu qaulil Arab, seperti ucapan orang Arab, innal kadzub qad yasduq. Sesungguhnya pendusta itu terkadang berbicara jujur. Tak mungkin seumur hidup selalu dusta, tak mungkin. Walaupun dia pendusta. Tapi terkadang dia jujur. Terutama kalau apa? Ada keperluan. Dia pendusta, tapi kalau waktunya lapar dia akan bilang apa? Saya lapar, bagilah saya makan. Nah, kalau dia malah dusta, oh saya tak lapar, malah nggak dikasih makan nanti. Maka terkadang dia akan jujur itu. Tapi terkadang, bukan sering-sering. Intinya qad masuk pada fi'il. Nah, kalau qad masuk pada fi'il mudhari yang di luar Quran, itu seringnya adalah menunjukkan jarang-jarang, jarang terjadi. Terkadang dia jujur. Baik. Wa sayatil kalam, dan akan datang pembicaraan ala aqsamil af'al, tentang jenis-jenis fi'il, wa alamatiha, dan alamat-alamatnya insyaallah taala. Cuma kita sedang membahas masalah qad ini tadi. Intinya masalah qad. Sekarang al-qismusani, jenis kedua dari alamat fi'il, alamatun khassah, alamat khusus bil fi'lil mudhari, pada fi'il mudhari. Sekarang alamat khusus disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Kita katakan alamat ini khusus untuk fi'il mudhari yang disebutkan Ibnu Ajurrum itu. Wa min alamatil fi'il, termasuk dari alamat fi'il, ma hiya khassatun bil fi'lil mudhari, alamat yang khusus untuk fi'il mudhari. Wa hiya as-sin. Ini sudah pernah kan ya? Sudah pernah di buku yang lain. Wa saufa. Wa kalamu wa kilahuma yusamma harfai tanfis. Dua-duanya dipanggil dengan huruf tanfis, yaitu nanti, menunjukkan nanti akan. Nah, istilahnya nanti akan. Tanfis yaitu penundaan, nanti akan. Makna tanfis itu apa? Yadullan, sin dengan saufa menunjukkan fi annal fi'il, bahwasanya fi'il yaqa'ul lil mustaqbal, berlaku untuk masa hadapan. Jadi bukan sekarang. Kita tahu fi'il mudhari terkadang maksudnya sekarang, terkadang maksudnya di masa hadapan. Tetapi kalau diberi sin atau saufa menunjukkan masa hadapan. Wa fi madhabil basriyin, menurut madhab basriyun, yaitu Sibawayh dan teman-teman beliau, anna saufa ablaghu minas sin. Lafaz saufa itu lebih kuat, menunjukkan masa yang jauh dibanding sin. Kalau sin mungkin dalam semenit 2 menit. Kalau saufa mungkin dalam sehari 2 hari, diperkirakan. Lihat korinahnya. Sekarang contohnya, contoh sin dengan saufa. Misalu dukhulis sin alal fi'il. Contoh masuknya sin kepada fi'il.
Al-awwal qaulullahi ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Besok mereka akan tahu siapa pendusta yang sangat sombong itu. Al-kadzab, pendusta. Al-asyir, sombong. Tayyib. Mana ini masalah saya'lamun, yaitu besok. Saya'lamun akan tahu. Mereka akan tahu ghadan, besok. Berarti kalau ada sin masuk ke suatu lafadz, lafadz ini adalah fi'il. Fi'il apa ya? Fi'il apa? Pasti apa? Ya pasti fi'il mudhari dia. Bukan fi'il madhi. Tak ada sadahaba, tapi sayadhabu. Kenapa? Ini yang kita bahas nih, sin atau saufa. Sesuai tajuknya itu. Alamatun khassatun bil fi'lil mudhari. Alamat yang khusus untuk fi'il mudhari. Yaitu sin dan saufa. Siapa yang punya anak namanya Saufa? Cantik juga ya namanya Saufa. Entah jadi apa itu Saufa. Tapi kasihan yang namanya Sin. Nama pendek sangat. Baik. Kemudian yang berikutnya asani, contoh kedua. Bagusnya dikasih qaulullahi ta'ala ya, ini lupa. Nah, harusnya qaulullahi ta'ala. Contoh kedua yaitu firman Allah Ta'ala, sanaktubu ma qalu, kami akan menulis apa yang mereka ucapkan, wa qatlahumul anbiya, dan pembunuhan mereka kepada para nabi, bi ghairi haq, tanpa alasan yang benar. Nah ini sanaktubu, berarti naktubu adalah fi'il mudhari karena dimasuki sin. Sanaktubu. Malas menulis, tulis biar pandai menulis juga seperti teman yang lain. Baik. Sekarang kalau tadi pakai apa? Sin. Sekarang yang saufa, misalu dukhuli saufa, contoh masuknya saufa alal fi'il, pada fi'il. Al-awwal, yang pertama, qaulullahi ta'ala, wa anna sa'yahu saufa yura, dan bahwasanya usaha dia, sa'yahu yaitu usaha dia, saufa yura, akan terlihat. Kalau tidak di dunia ya di akhirat nanti. Amalannya, usahanya akan ditampakkan oleh Allah. Bukunya mana bukunya? Tertinggal. Bahwasanya dan bahwasanya sa'yahu, usaha dia, saufa yura, akan terlihat. Berarti yura adalah fi'il mudhari karena dimasuki oleh saufa. Wasani, contoh kedua menggunakan saufa, qaulullahi ta'ala, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Beliau berkata, aku akan memohonkan pengampunan untuk kalian kepada Rabbku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ucapan siapa ya? Ucapan siapa? Ucapan siapa? Ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Iya, Nabi Yakub, iya bapaknya. Kalau Nabi Yusuf apa? Yaghfirullahu lakum. Tapi kalau yang Yakub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Bukan karena seperti tuduhan sebagian mufassirin, orang tua tuh banyak pendendam. Kalau Yusuf langsung memaafkan. Kalau Yakub nanti-nantilah, bukan begitu gambarannya. Tapi kata mufassirin yang lain, Nabi Yakub mencari waktu yang terbaik, yang paling dekat dengan Allah untuk memohonkan pengampunan atas kejahatan anak-anaknya. Bukan karena Yakub pendendam, doanya nanti-nanti, bukan begitu. Kita harus baik sangka kepada para nabi. Nah, menggunakan saufa ada hikmahnya beliau di sini. Fa dukhulus sin au saufa, maka masuknya huruf sin atau saufa ala hadhil kalimat, kepada lafaz-lafaz ini, kalimah-kalimah ini, ya dulu ala annaha minal af'alil mudhari'ah, menunjukkan lafaz-lafaz ini adalah termasuk fi'il mudhari. Kenapa? Itu jenis kedua, khusus untuk fi'il mudhari. Insya Allah ini semuanya mudah ya. Kita sudah melewati ini, tidak pelik-pelik. Al-qismus salis, jenis ketiga, alamatun khassatun bil fi'lil madhi. Alamat khusus untuk fi'il madhi.
Mungkin ini belum dibahas di buku yang sebelumnya, tapi kita sudah mendapatkan contoh-contoh itu. Jadi insya Allah tidak terlalu pelik. Lihat di sini. Wa min alamatil fi'il, termasuk dari alamat fi'il yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum. Ma huwa khassatun bil fi'lil madhi. Alamat yang khusus untuk fi'il madhi. Wa huwa dukhulu ta'id ta'nisis sakinah. Masuknya tak yang menunjukkan ta'nis, yaitu menunjukkan perempuan. As-sakinah yang disukun, taknya disukun. Misaluhu al-awwal, contoh pertama apa? Qaulullahi ta'ala, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Seekor semut berkata, semutnya semut laki-laki kah semut perempuan? Laki-laki perempuan? Semutnya semut laki atau perempuan? Apa? Semutnya laki atau perempuan? Betina. Betina. Kenapa? Bagaimana kita tahu betina? Ya ada tak. Ini membantu agar kita memahami situasinya. Ada tak qalat. Nah, pelakunya pasti perempuan. Ini asalnya ya. Walaupun mungkin nanti ada perubahan, tapi ini kembali ke hukum asal. Namlatun. Nah, taknya ini menunjukkan perempuan, betina. Seperti baqarah, yaitu lembu betina. Hirah. Apa arti hirah? Hirah artinya apa? Ada. Kalau susah, hurairah. Apa kucing? Kucing apa? Kucing betina. Iya, kucing betina. Gimana kita tahu dia kucing betina? Ada apanya? Ada tak marbutoh, hurairah, baqarah, hirrah. Nah, sekarang apa? Namlah. Menunjukkan dia perempuan. Makanya dikasih apa? Fiilnya kasih tak, qalat. Nah, pakai tak yang menunjukkan perempuan. Dipanggil apa? Ta'ut ta'nitsis sakinah. Tak yang menunjukkan perempuan. Yang disukun ini. Qalat, disukun. Kenapa? Masakin tempat tinggal. Masakin. Jamak dari maskan. Maka seekor semut betina berkata, ya ayyuhan naml. Wahai semut. Naml ini jenis ya. Jadi boleh mencakupi semua. Satu bangsa semut semua. Wahai semua semut. Udkhulu. Wah, pakai wawul jamaah ya. Seakan-akan mereka itu berakal. Tapi boleh jadi di zaman itu mereka berakal. Dipahami kalamnya oleh Nabi Sulaiman dengan bahasa orang berakal ini. Masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Kata Ibnul Qayyim, ini menunjukkan akalnya bagus semut yang ini. Bukan semut sekarang, tak tahu. Semut dulu makanannya masih alami kan. Semut sekarang makan burger, entah akalnya jadi apa. Ini tambahan aja ya. Buktinya apa? Kata Ibnul Qayyim, kalimatnya seperti kalimat makhluk yang berakal, yang hebat. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh. Jangan sampai setan, salah bicara, afwan. Jangan sampai Sulaiman dan pasukannya dari kalangan jin, manusia dan burung-burung itu, yahtimannakum, menginjak-injak kalian. Wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadari. Kata Ibnul Qayyim, ini akal yang bagus, memberikan udzur pada Sulaiman dan pasukannya. Bukan asal mereka menginjak, tapi mereka tak tahu. Nah, berarti semut ini tahu kenapa sampai terjadi penganiayaan. Karena mereka tak tahu ada kita makhluk kecil-kecil. Mereka sedang berangkat berperang barangkali. Tak tahu di bawah kaki kuda mereka itu banyak makhluk-makhluk kecil. Ini menunjukkan memang semutnya berakal. Baik. Kenapa? Tunjuk jari. Ada khulu. Udkhulu. Masuklah kalian. Sisi pendalilannya apa tadi? Qalat. Nah, pakai ta'nis. Berarti qal itu adalah fi'il memang. Walaupun tanpa tak pun kita tahu qal adalah fi'il karena menunjukkan hadas peristiwa. Tapi apa? Dia fi'il madhi karena dimasuki ta'nis di belakang. Tak ada fi'il mudhari yang belakangnya diberi ta'nis as-sakinah, tak ada. Jadi ini memang khusus untuk fi'il madhi saja. Misaluhu tsani, contoh kedua, qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya saya melahirkan bayi ini adalah wanita. Ini kira-kira ucapan siapa ini? Ucapan siapa? Halif kira-kira? Siapa yang berdoa macam ini? Tahu-tahu dia bernadar bahwasanya di perut saya ini dibebaskan dari kerjaan karena dia dinadarkan untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis. Ketika dilahirkan, wahai Rabbku, ternyata dia perempuan. Kira-kira siapa ya? Istri siapa? Istri Imran, betul. Baik.
Berarti apa? Qol memang dia adalah fi'il madhi, dimasuki ta. Dan juga wada'tu, siapa yang melahirkan? Laki-laki tak mampu melahirkan walaupun dia sudah transgender di danau atau di mana tak tahu. Di Thailand. Jelas ini adalah untuk wanita. Nah, makanya diberi tak. Qalat, bukan qala tapi qalat. Contoh yang lain, misaluhus salis, contoh ketiga, qaulullahi ta'ala, qalat rusuluhum afillahi syakkun. Para rasul mereka berkata, wah ini agak pelik, tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan poin pertama paling tak apa? Ini untuk wanita, untuk seorang wanita. Yang kedua juga untuk seorang wanita. Sekarang yang ketiga, kenapa Quran menyebutkan pola macam ini? Para rasul mereka berkata, apakah ada keraguan tentang Allah? Nah, ini masuk kepada suatu kaidah, apa itu? Kullu jam'i taksirin mu'annas. Setiap jamak taksir itu dinilai mu'annas. Boleh qala, boleh qalat. Tak masalah. Iya. Jadi walaupun rusuluhum, para rasul, ini jelas semuanya laki-laki, para rasul adalah rijal. Tapi kenapa qalat? Karena dianggap mu'annas. Setiap jamak taksir itu boleh dinilai mu'annas. Kenapa? Wada'tuha, aku melahirkannya. Ini tiga-tiganya sama ya. Menggunakan qalat. Dia adalah fi'il madhi. Dari mana kita tahu? Itu ada tak. Tak yang disukun. Menunjukkan dia adalah untuk mu'annas, untuk perempuan. Cuma yang memangnya para rasul perempuan. Bukan begitu. Ini masuk kaidah yang lain. Setiap jamak taksir itu dinilai mu'annas. Yang terakhir di sini, iya kenapa? Keraguan. Ya, syak artinya keraguan. Ya. Fillah tentang Allah. Afillahi syakkun, apakah ada keraguan tentang Allah? Baik. Kemudian yang terakhir di sini wa misaluhu rabi'. Contoh yang keempat, terakhir dari rangkaian ini, qaulullah ta'ala wa tarasyamsa idza tala'at. Wah, ini ada fi'il yang lain, tala'at. Dan engkau wahai Rasulullah, atau engkau wahai orang yang melihat, khilaf dalam tafsir tak masalah. Tapi engkau melihat matahari idza tala'at, jika dia terbit. Nah, matahari itu dalam bahasa Arab memang disifati mu'annas. Wallahu a'lam sejarahnya. Karena matahari itu mu'annas, maka dia di fi'ilnya dibuat mu'annas, yaitu diberi ta'ut ta'nis, tala'at. Berarti tola'a ini adalah fi'il madhi karena dimasuki tak ta'nis. Karena pelakunya adalah apa? Menunjukkan pelakunya itu mu'annas. Tola'at artinya terbit. Kesimpulannya, fadukhulu ta'it ta'nisi sakinah, maka masuknya tak ta'nis yang disukun ala hadhil kalimat, kepada kalimah-kalimah ini. Ada qala, ada tola'a. Di berbagai ayat itu. Ya dulu ala anna hadhil kalimat, menunjukkan bahwasanya kalimah-kalimah ini minal af'alil madhiyah, termasuk dari fi'il madhi. Sawa'un kanal fa'ilu, sama saja fa'ilnya itu mu'annasan haqiqiyan, mu'annas yang hakiki, betul-betul dia wanita atau betina, wahya namlatun. Wa imra'atu Imran, istri dari Imran. Baik. Au mu'annasan maknawiyan, atau mu'annas secara maknawi. Secara hukum bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Wahia asyamsu. Secara maknawi dia adalah apa? Mu'annas. Wa rusulun. Rasul secara maknawi dikatakan mu'annas li'anna jam'at taksir mu'annas. Ini kaidahnya karena jam'at taksir itu mu'annas ya. Taro, engkau melihat. Ro'a yaro. Ro'aita taro, engkau melihat. Iya, engkau melihat. Wa kadzalika idza kana naibul fa'ili muannasan. Kalau Mas tadi fa'il, sekarang bagaimana kalau dibalik naibul fa'il? Fi'il yang fa'ilnya tak nampak, maka maf'ul bihnya berubah jadi naibul fa'il. Ulhiqatit ta'u 'alal fi'il, maka tak ta'nis sakinah akan digabungkan pada fi'il seperti yang lain-lain. Nahwu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Kenapa tadi? Tunjuk jari. Tak. Bi ayyi dzambin
qutilat, dengan dosa apa dia itu dibunuh. Nanti di hari kiamat anak-anak yaitu anak-anak kecil perempuan yang waktu di dunia dibunuh, maka dia akan ditanya, dengan dosa apa dia dibunuh? Yang dulu dia ditanam hidup-hidup. Kasihan sekali ya. Kalau mati mungkinlah, tapi hidup-hidup ditanam, kasihan sekali. Nanti akan ditanya, kenapa engkau, dengan dosa apa engkau dibunuh? Nah, nanti yang dihukum ya yang berbuat jahatnya. Mungkin bapaknya atau siapa. Nah, ini lihat qutilat. Asalnya kan qutila, tapi karena yang ditanya adalah mau'udah, anak kecil yang perempuan yang ditanam hidup-hidup itu, maka dia perempuan, berarti qutilat. Berarti qutila adalah fi'il madhi karena dimasuki ta. Wa kadzalika qaulullah ta'ala, terakhir di pembahasan ini, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Masya Allah, kekuasaan yang tiada taranya. Siapa manusia terkuat yang mampu menggulung matahari? Terbakar itu dia. Ini kuwirat. Nah, berarti apa? Kuwira adalah fi'il madhi karena boleh dimasuki ta'ut ta'nis as-sakinah. Pelakunya tak disebut, tapi naibul fa'ilnya adalah kembali ke asyamsu. Naibul fa'ilnya sih hiya ya. Hiya kembali ke asyamsu. Kesimpulannya apa? Bahwasanya suatu lafaz kalau dimasuki tak ta'nis as-sakinah, tak ta'nis yang disukun, berarti memang dia adalah fi'il. Yang ditempeli oleh tak adalah fi'il. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.